Shalom saudara. Ada firman Tuhan yang berkata saudara. Di dalam 2 Korintus dikatakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara percaya kalau Roh Kudus sudah turun atas kita hari-hari ini saudara, amin. Saudara, saya berkata buat saudara, hari-hari ini saya merasakan begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tapi setiap anugerah yang kita alami saudara, itu bukan berarti kita akan mengalami kesenangan atau kebahagiaan terlebih dahulu saudara. Saya mau share sedikit tentang kehidupan saya saudara. Kira-kira 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bahkan saya sepakat dengan Panglima saya untuk renovasi rumah kami. Pada saat kami renovasi, kami dapatkan pinjaman saudara. Dan waktu itu ibu sudah ngomong sama kami persentase untuk rumah dan persentase untuk kami mengembangkan buat modal kerja. Tapi saudara tahu, kami turutin saudara. 60% buat rumah, 40% buat modal kerja. Dan secara manusia 60% itu tidak cukup buat kami bangun rumah saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara, kasih karunia Tuhan cukup buat kita semua saudara. Melalui hambanya kami sepakat. Dan saya melihat saudara, dengan 60% itu kami bisa bangun dengan modal, dengan pengeluaran 120%. Dengan hanya modal 60% kami bisa selesaikan rumah kami. Tapi yang jadi masalah saudara, waktu itu yang namanya saya hidup dalam kenyamanan saudara. Karena saya tahu saya sudah punya usaha sedikit. Saya juga sudah pelayanan di mana-mana. Tapi sekali lagi saya mau berkata buat saudara, Tuhan tidak suka kita nyaman saudara. Bukan berarti Tuhan tidak suka kita istirahat saudara. Tapi Tuhan ingin kita terus lari dan lari sampai puncak destiny yang Tuhan tetapkan saudara. Pada saat itu saya tahu saudara. Tuhan ngomong sama saya, nak sudah nyaman ya nak. Saya cuma bilang, iya Tuhan terima kasih buat semuanya. Memang saya orang yang cukup bebal kadang-kadang saudara. Waktu itu ibu ngomong sama saya sekali lagi, Step hati-hati ya Step. Kejar Tuhan terus, kejar Tuhan terus. Dan saudara tahu, saya tetap pelayanan saudara. Tapi jujur hati saya sudah berubah saudara. Dan saudara tahu mendadak Tuhan hajar saya. Uang yang buat modal kerja saya mendadak dibawa kabur oleh teman saya saudara. Di situ saya stres saudara. Waktu itu saya gak berani ngadep sama ibu. Tapi akhirnya saya ngadep sama ibu, saya bilang, Bu saya salah lagi. Tapi saya bersyukur punya Panglima, punya orang tua, punya sahabat yang begitu tahu kesulitan kami dan dia berkata, yang bisa menyelesaikan ini hanya Tuhan. Kejar Tuhan terus. Dan ada satu kata yang beliau ngomong, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu, itu terbaik buat semuanya. Saudara, saya mau berkata buat saudara, saya tetap manusia. Saya tetap pelayanan, saya tetap hahaha di depan teman-teman saya. Tapi di hati saya ada kemarahan sama Tuhan. Mendadak saya punya badan turun drastis saudara. 8 kilo dalam waktu 1,5 bulan saudara. Waktu itu tidak ada orang yang tahu saudara. Dan saya pun tidak tahu saudara. Dan pada saat kami check up, saya punya gula ternyata luar biasa tingginya saudara. Sampai 400 saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara. Waktu itu yang namanya istri saya dan keluarga besar saya kalut semua saudara. Dia suruh saya makan pantang saudara, kasih nasi beras hitam, beras merah, apapun loh saudara. Yang penting saya mesti sembuh saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara. Dalam 2 minggu tidak pernah turun saudara gula saya. Yaitu suatu pagi jam 3 pagi. Saya biasa doa jam 4 saudara.
Jam 3 Tuhan bangunkan saya. Dan saudara tahu saya itu selalu terbiasa sering nyari-nyari film buat saya seminar narkoba, saudara. Waktu itu saya buka film itu, saudara. Film tentang cerita seseorang yang sedang lari, perlombaan lari, saudara. Pada saat dia lari di tengah jalan dia jatuh, saudara. Tapi dia teruskan lari itu dan jatuh lagi, akhirnya tidak bisa bangun, saudara. Pada saat dia tidak bisa bangun, ada seseorang yang menghampiri dia. Ternyata itu orang tuanya, bapaknya. Dan bapaknya gendong dia, saudara, sampai ke garis finish. Pada saat saya lihat itu saya tahu, saudara, itu saya. Jujur waktu saya sakit itu saya bilang sama Tuhan, saya sudah selesai, saya mau mati, saudara. Dan saudara tahu Tuhan berkata sama saya, nah, tugasmu belum selesai, nah. Terus percaya sama aku. Dan saudara tahu, firman ini berkata buat saya, di dalam kelemahanmu anugerahku cukup daripadamu. Saudara, saya bertobat dan saya bilang, Tuhan, aku marah sama engkau, ampuni aku. Dan saudara tahu, mendadak pada saat itu saya dipegang, saya punya kepala. Saya merasakan ada air kembali yang masuk dalam hidup saya. Dan saudara tahu, 2 minggu kemudian saya punya darah kembali normal, saudara, gula darah saya, saudara. Tapi Tuhan tidak bicara seperti itu, saudara. Biar bagaimana, saya punya kewajiban dan tanggung jawab buat keluarga saya, saudara. Dan saudara tahu waktu itu saya sedang tidak punya uang saya tinggal 300 ribu buat 2 minggu, saudara. Dan saya tahu seminggu kemudian saya mesti bayar angsuran rumah saya. Saya waktu itu sedang benar-benar marah dan saya bilang, Tuhan, aku mau marah sama temanku. Saya sakit sama dia, kenapa, saudara? Ini orang saya ambil dari office boy, saudara. Saya ajarin, saudara. Sampai dia jadi pinter, sampai dia jadi orang, dipercaya orang buat dikasih modal segala macam, saudara. Saya datengin rumahnya, saudara. Saya dalam kemarahan, saya bilang, Tuhan, aku mau marah. Saya mau obrak-abrik, oke, saya bilang. Saya bekas bajingan, saudara, saya bilang mesti saya mau ke rumah teman saya mau marah-marah di sana, saya bilang. Pokoknya kalau ada barang apapun yang bisa saya ambil, saya mau ambil, saya bilang. Karena saya tahu dia mesti bayar utang saya. Saudara tahu, Roh Kudus tidak ngomong apa-apa sama saya. Saya jalan ke rumahnya. Dan pada saat saya sampai rumahnya tipe 36, saudara. Dan di dekat rumah itu ada tulisan pelang, dalam pengawasan Bank Mandiri. Waktu itu kemarahan saya turun 50%, saudara. Saya tahu rumahnya mau disita. Saya masuk ke rumahnya, saudara. Saya melihat bangku yang sudah lusuh, saudara. Dan saya lihat teman saya sedang terbaring, sakit, ditemani oleh istri dan anak-anaknya. Anaknya ada 3 orang, saudara. Yang paling besar kelas 3 SD. Tapi semuanya kurus kayak busung lapar, saudara. Pada saat saya lihat itu, Tuhan, Roh Kudus ngomong sama saya. Engkau pernah mengalami hal ini, nak. Bahkan jauh lebih menderita. Tapi aku tidak pernah marah sama engkau. Saudara tahu, saya melihat teman saya. Di hati saya kemudian ada belas kasihan. Dan saya panggil dia dan saya berkata sama dia. Hanya ada satu cara supaya engkau bisa kembali bangkit. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara tahu, 5 orang itu saya tuntun terima Yesus, saudara. Dan mereka tidak berani nolak, saudara. Karena mereka punya utang sama saya. Saya bilang, pokoknya ikuti doa saya bilang. Saudara tahu, mereka ikuti doa saya. Saya tahu istrinya itu terpaksa ikutin doa saya, saudara. Tapi tidak punya pilihan, saudara. Karena suaminya utang sama saya. Kadang-kadang perlu dipaksa sedikit, saudara. Saya paksa, saudara. Pada saat mereka sudah bilang amin, saya mau pulang, saudara. Roh Kudus ngomong sama saya. Berikan uangmu semua buat dia. Saudara tahu. Terus saya bilang, Tuhan,
Uangku tinggal 300.000 loh Tuhan. Minggu depan aku mesti bayar angsuran rumah. Tapi Roh Kudus mendadak ingatkan saya. Bagaimana saya hidup dahulu hanya bergantung sama Tuhan. Saudara tahu saya ambil uang saya kasih buat istrinya. Bu, ini buat ibu dan keluarga. Pada saat saya kasih, saudara tahu apa yang terjadi? Mendadak istrinya itu berdiri saudara. Dia cium kaki saya saudara. Sampai saya bilang jangan cium kaki saya. Terus dia ngomong satu hal. Terima kasih Pak. Saya baru tahu ternyata orang Kristen tidak seperti apa yang saya pikir selama ini. Saya baru menemukan satu orang Kristen. Suami saya utang, tapi Bapak datang ke tempat kami tidak marah-marah. Bahkan Bapak mendoakan saya dan keluarga. Bahkan Bapak kasih kami rezeki untuk menghidupi kami. Saudara tahu, pada saat saya pulang, Tuhan ada di sebelah saya. Dan dia ngomong gini sama saya. Nah, aku akan bawa engkau lebih dari yang sekarang. Apakah engkau percaya? Saudara tahu, saya cuma bisa bilang Tuhan, aku percaya. Saudara tahu, 5 hari kemudian saya ketemu dengan salah seorang teman saya. Teman saya di Blok M kantornya saudara. Saya waktu lihat Waze, perjalanan dari Bekasi ke Blok M 3 jam saudara. Ada suara yang ngomong gini sama saya. Rumah dia kan di Cawang. Lebih baik lu ke Cawang aja nanti hari Minggu. Daripada lu sekarang macet. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, aku sudah janji Tuhan. Meskipun macet aku tetap datang. Karena teman saya tuh ngomong sama saya satu hal. Waktu dia cuma hanya 1 jam. Karena dia punya waktu buat makan siang doang sama saya. Saya datang jam 9, saya berangkat jam 12 saya sampai di sana. Saya ngobrol saudara. Ngobrol sama dia. Dan saudara tahu pada saat saya pulang. Dia nanya gini sama saya. Steph, kamu punya rekening gak selain BCA? Saya bilang, ada saya bilang. Rekening saya mandiri tapi gak terlalu aktif saya bilang. Terus dia ngomong gini, ya. Saya bilang, kenapa kamu ngomong ya kayak seperti nyesal? Tadi pagi pada saat saya sedang doa sama istri saya. Istri saya suruh saya kasih berkat buat kamu katanya. Cuma pada saat dibilang jumlahnya saya kaget. Saya bilang dalam nama Yesus bukan itu katanya. Dia pikir itu bukan dari Tuhan saudara. Dia pada saat dia jalan ke kantor dia bilang Tuhan. Kalau Stefanus punya rekening selain BCA. Itu daripadamu dan aku akan transfer uangnya. Dan saudara tahu. Pada saat dia transfer. Uang itu cukup buat saya bayar angsuran rumah saudara. Anugerah Tuhan tidak pernah pulang. Saudara saya menjalani hidup saya ini bukan gampang saudara. Ibu setiap minggu pasti lain saya ngomong, Steph, kamu punya uang gak Steph? Dan saya selalu ngomong saya ada bu, saya ada. Bukan karena saya gak mau terima berkat dari ibu. Tapi saya mau belajar, saya percaya dengan Tuhan. Yang tidak pernah gagal dengan janjinya. Saudara tahu. Tuhan bukakan pekerjaan buat saya jadi supir Uber saudara. Saudara bisa bayangkan saya naik Innova, saya jadi supir Uber saudara. Dari Kemang ke ke Grand Metropolitan cuma 15.000 saudara. Tidak cukup buat bayar bensin saya saudara. Tapi Tuhan mendadak ngomong sama saya. Nah setia pada perkara yang kecil. Aku akan berikan perkara yang besar buat engkau. Saudara tahu. Saya nyetir saudara Uber. Dan saudara tahu. Setiap saya ngantar penumpang. Tuhan izinkan saya bersaksi tentang hidup saya. Dengan setiap penumpang saya. Dan saudara tahu. Pada saat tarifnya 15.000. Mereka rata-rata kasih saya tip 100.000 sampai 200.000 saudara. Saya cari penumpang saudara. Di stasiun Bekasi itu mereka ada pada pulang. Saya terima
5 orang satu keluarga, saudara. Pada saat dia lihat mobil saya ada tabut, saudara. Dia bilang ini, "Bapak orang Kristen ya?" Saya bilang, "Iya, saya orang Kristen." Mereka ngeliatin saya dari atas ke bawah, saudara. Mereka mau turun sudah gak bisa, saudara. Karena saya sudah tutup pintunya, ya udah terima order, saudara. Saudara tahu, dia ngoceh, saudara tahu. Terus saya bilang, "Bapak Kristen, kenapa, Pak?" Mendadak saya bilang sama dia, "Tuhan menyelamatkan hidup saya." Mendadak saya bisa lancar ngobrol sama dia. Ngobrol, kita berdebat, tapi berdebat dengan halus, saudara. Dan saudara tahu, pada saat dia mau turun dia ngomong begini, "Pak, kapan-kapan saya telepon Bapak ya, Pak. Saya mau tahu lebih jauh tentang Isa itu siapa. Dan saya mau berkata buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Orang itu baru 3 bulan yang lalu telepon saya. Ternyata orang itu orang Medan kerjanya, bagian pajak. 3 bulan telepon saya ngobrol sama dia. Dan lewat telepon saya ajak dia terima Yesus, saudara. Satu hal yang saya mau bilang buat saudara. Hidup ini karena anugerah. Tidak pernah ada kita yang kuat, saudara. Semuanya lemah. Tapi Tuhan jelas berkata di dalam ayat ini. Di dalam kelemahanmu terletak kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, kemarin saya baru dapat hadiah lagi dari Tuhan, saudara. Saya dikasih voucher hotel nginep di bintang 5 di Bali, saudara. Saya bukan lihat hotelnya, saudara. Pada saat saya masuk hotel itu, saya melihat Tuhan di sebelah saya dan berkata, "Nah, aku Tuhan yang tidak pernah sejalan dengan pikiranmu. Pikiranku lebih jauh daripada apa yang kau pikirkan." Saudara tahu, saya nginep, tidak bisa ngomong saya, saudara. Saya hanya bilang, "Tuhan, untuk apa aku di sini?" Tuhan cuma bilang, "Aku ingin bersama engkau." Dan Tuhan banyak bicara sama saya. Dan satu hal yang dia bilang, mendadak Tuhan kasih saya film, saudara. Waktu saya dalam perjinahan, dalam segala macam. Tuhan cuma bilang satu hal, "Di dalam kelemahanmu, aku akan beri kekuatan. Asal matamu tetap tertuju kepadaku." Saya pergi ke pantai, saudara. Ada gelombang begitu banyak, saudara. Mendadak Tuhan bilang, "Monas adalah riak-riak kecil yang aku buat Indonesia, Tapi gelombang itu, saya melihat gelombang itu meskipun tidak kita undang, saudara. Gelombang itu terus jalan dan menghampiri kita, saudara. Dan Tuhan berkata satu hal, "Ready or not, gelombangku akan datang, menghantam Indonesia, membawa seluruh jiwa-jiwa datang kepadaku." Saya cuma mau bilang buat saudara, saya khotbah di depan gelombang, saudara. Saya bilang gelombang lawatan akan terjadi, aku meteraikan dalam nama Yesus. Tapi pada saat saya mau pulang, mendadak Tuhan bilang, "Lihat lagi, Saya duduk di sini, saya diri di sini, saudara. Itu biasa gelombang menghampiri saya, saudara. Tapi ini tidak menghampiri saya. Padahal itu jalan sama, saudara. Terus saya bilang, "Tuhan, kenapa gelombang enggak ke saya?" Saya melihat, saudara tahu, gelombang dari sana. Dari sini ada gelombang juga, saudara. Dan gelombang itu menyapu, memotong gelombang yang akan datang. Dan Tuhan berkata satu hal, "Hati-hati dengan keletihan. Hati-hati dengan ketidakpercayaan. Gelombang keletihan dan ketidakpercayaan itu akan memotong setiap gelombang yang Tuhan berikan buat kita." Saya mau bilang buat saudara, bagus atau tidak, Tuhan berkata itu riak, "Setapak awan ku berikan
buat orang-orang yang percaya kepadaku. Sebentar lagi 5 juta orang, bahkan 7 juta orang, bahkan 10 juta orang, bahkan saudara tahu 7 miliar jiwa akan Tuhan bawa kepada kita. Siap atau tidak siap, saudara? Terakhir Tuhan ngomong sama saya, unity, sepakat adalah kunci segalanya. Meskipun kita tidak pernah mengerti, tapi belajar sepakat sama Tuhan. Saudara tahu, saya paling besar dapat tip dari Uber 400.000, saudara. Itu cuma gara-gara satu, saudara. Saya ditelepon terima order. Ada satu orang telepon, "Pak, Bapak tolong jemput mama saya ya. Dari Permata Buana ke Sumarekon Mall Serpong, saudara." "Oke Pak, saya jemput." Mamanya ternyata cacat, saudara. Dan beberapa kali Uber datang tidak mau terima, saudara. Saya datang, saya bantu angkat kursi rodanya. Saya ngobrol sama mamanya, saudara. Mamanya bilang, "Kamu kok baik banget sama tante?" Saya bilang, Tante adalah penumpang saya yang mesti saya layani." Terus tante, pada saat saya turunkan di Sumarekon Mall Bekasi, Mall Serpong, dia pakai kredit card bayarnya, saudara. Jadi saya tidak nagih apa-apa. Tapi mendadak tantenya bilang, "Nak, sebentar." Dia kasih saya uang, saudara. Saya bilang, "Tante, gak usah. Ini berkat buat kamu." Dan saudara tahu, 400.000. Padahal tarifnya cuma 27.500, saudara. Saya cuma mau berkata buat saudara. Nanti bulan Juni saya izin namanya Panglima, saya mau ke Amerika, saudara. Kemarin saya sudah ke Paris, saudara. Pada saat saya ke Amerika, sudah ada orang yang bayarin tiket istri saya, saudara. Untuk saya pergi ke Amerika, saudara. Itu bukan karena orang itu, saudara. Tapi karena Tuhan berkata satu hal. Apa yang tidak pernah kau pikir, apa yang tidak pernah kau bayangkan, itu semua yang kau sediakan buat anak-anakku. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya mau ajak saudara nyanyi sebentar. Salah satu lagu telah kulihat kebaikanmu. Saya tahu banyak dari kita mungkin letih, saudara. Tapi satu hal yang saya mau bilang buat saudara. Setiap saudara merasa letih, belajar ingat kebaikan Tuhan. Kebaikannya tidak akan pernah habis dalam hidup kita, saudara. Kebaikannya akan membuat keletihan kita hilang. Bahkan kita akan lari terus bersama dengan Tuhan, saudara. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat sampai hari ini Tuhan kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Siapa saudara yang selalu ingat kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan saudara. Saya mau berkata buat saudara. Mungkin saudara sekarang sedang letih, sedang marah dengan siapapun. Tapi saya mau berkata buat saudara. Kalau saudara ingin terus ingat kebaikan Tuhan, dan Tuhan akan bawa terus saudara terbang tinggi. Taruh tangan saudara di dada. Dan biar Tuhan yang akan merestorasi hidup saudara. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap
telah kulihat tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Biar setiap keletihan mereka, setiap kemarahan mereka kepada biar setiap mereka melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap kelemahan sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati